Nah, tadi kita udah mendengar nih tentang prestasi pengalaman Bang Adi dalam dunia akademik. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa tanya-tanya ya terkait PKM. Nah, menurut Abang PKM itu apa sih? Oke, baik. Mengenai PKM ataupun program kreativitas mahasiswa. Yang saya ketahui, PKM itu merupakan suatu ajang ataupun wadah yang diadakan oleh Kemristek Dikti. Itu sebagai wadah untuk mengikuti kompetisi yang digunakan hasil dari ide ataupun hasil dari kinerjanya akan berdampak kepada masyarakat luas. Dikarenakan dalam program PKM, kita di dalam suatu perkuliahan itu pasti akan ada yang namanya kita terjun ke masyarakat. Oleh karena itulah dengan adanya ajang PKM ini, jika kita sebagai masyarakat itu, sebagai lulusan perguruan tinggi itu, kita harus menjadi pribadi yang paham mengenai akademis, kita paham mengenai kewirausahaan, dan juga kita paham mengenai ilmu-ilmu tentang teknologi. Itu mungkin seperti saya, lebih ke pendapat saya itu. Nah, menurut Abang kan PKM itu kan tentang dunia dimana kita cari ide lalu dipraktikkan ke masyarakat. Lalu kalau menurut Abang bedanya PKM, esai dan karya tulis ilmiah itu apa sih, Bang? Sebenarnya nggak ada beda-beda yang sangat signifikan sih sebenarnya. Tapi kalau PKM itu yang saya ketahui itu dia lebih ke kompleks, tetapi tidak kompleks, tidak sekompleks seperti pembuatan karya tulis ilmiah. Tapi kalau untuk perbedaannya seperti kayak di esai, nah itu biasanya beda ya. Karena kalau di esai itu dia lebih ke penguraian kata-kata aja, Jadi kalau dia lebih ke PKM ini, dia lebih ke bagaimana sih sebenarnya strukturnya dari latar belakang, strukturnya dari pendahuluan, strukturnya dari pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, dia itu berpisah. Berpisahnya itu seperti karya tulis ilmiah. Jadi kalau perbedaan yang sangat signifikan itu perbedaan PKM itu lebih ke esai. Kalau di karya tulis ilmiah itu, nah itu lebih banyak ke persamaannya. Akan tetapi kalau dikatakan kompleks, PKM itu tidak kompleks. Seperti itu kalau menurut saya tentang proposal PKM. Kalau lebih ke panduannya itu, kita harus mengikuti panduan-panduan yang ada diberi oleh Kemristek Dikti. Jadi biasanya kalau PKM itu dia lebih banyak ke memberikan panduan, ternyata bab satunya ini harus seperti ini, bab 2-nya itu kita harus mengikuti ini. Jadi kita harus mengikuti sesuai panduan yang ada diberikan oleh Kemristek Dikti. Nah, kan setahu kita kalau misalnya PKM itu kan bertim ya, Bang. Nah, gimana sih Abang itu memilih teman untuk Abang jadikan tim di dalam untuk mengikuti lomba PKM itu? Nah, jadi kalau kita mengikuti PKM itu memang kita harus bertim. Biasanya itu sekitar 3 sampai 5 orang. Nah, di sini kalau saya mengikuti PKM itu saya lebih ke mencari kolega yang lintas jurusan. Maksud saya lintas jurusan. Ya pun, ngomongnya aja salah sampai ya. Nah, di sini lintas jurusan di sini saya lebih memperlihatkan bagaimana sih ide saya dulu. Ide saya ini misalnya tentang penelitian yang ada membutuhkan dari mahasiswa kimia. Nah, jadi kalau sepengalaman saya kemarin, saya mengikuti PKM itu bergabung dengan kolega dari anak mahasiswa farmasi. Nah, karena kan kalau saya mengikuti dari farmasi ini, cocok nih dengan ide saya. Ide saya kemarin itu pembuatan masker. Maskernya itu dari karbon dari ampas tebu. Nah, kalau saya anak ekonomi nggak mungkin dong saya dipercayai. Kalau saya ini tahu tentang karbon-karbon itu, ya nggak tahu. Karena saya hanya tahu memperlihatkan dari hasil penelitian orang saja. Tapi kalau kita memiliki kolega dari anak farmasi, pasti sangat dipercaya. Karena dia konsentrasinya seperti itu. Kita harus ke lab, kami sama-sama ke lab. Sampai saya kemarin sedikit cerita itu, kemarin saya sampai minjam jas lab kawan saya karena saya bingung nih, katanya masuk lab harus pakai jas lab, jadi saya harus pinjam sebenarnya. Saya pinjam jas lab ke kawan saya bingung nih masuk lab kayak gimana. Akhirnya saya diajarin, nanti kamu kerjainnya yang ini, kamu oven kan nih, masukkan di oven karbon ini.
Setelah itu tunggu sampai 10 menit misalnya ya. Nah setelah itulah baru saya keluarkan. Saya bingung ini mau diapain sebenarnya. Oh ternyata ini mau dibuatkan karbon aktif ke filter masker. Nah jadi seperti itulah pengalaman saya dulu dalam pencarian kolega saya di PKM. Itu khususnya kalau saya dulu ikut itu adalah PKM Kewirausahaan, dan alhamdulillah kemarin saya juga mendapatkan lolos pendanaan dari Kemristekdikti. Nah Bang, kan waktu tahun abang tuh masih offline ya, masih bisa kenal di fakultas-fakultas lainnya. Nah untuk tahun kami itu kan offline nih, online kan Bang kan, masih COVID-19. Nah jadi itu susah gitu dalam menentukan atau mencari teman di luar fakultas FOB khususnya. Nah itu gimana sih Bang tips dari abang atau saran lah bagi kami agar kami itu bisa memilih teman dan enak gitu mencari teman untuk dijadikan tim untuk mengikuti lomba PKM. Oke, literally ya. Jujur dulu saya itu sebenarnya nggak kenal sebenarnya dengan kawan setim saya. Itu tiba-tiba ada orang yang ngechat saya, dia bilang to the point ya katanya kan. Dia di WA saya, Assalamualaikum Ardi Mansyah katanya. Padahal saya nggak kenal nih siapa nih orangnya, kok tiba-tiba dia ngechat saya, tahu nama saya katanya kan. Lalu dia, ya kenapa kata saya kan. Lalu dia ngomong kayak gini, to the point ya Ardi, saya mau ngajak Ardi satu tim sebagai ikut PKM Kewirausahaan karena kami kurang anggota ekonomi katanya. Oke, boleh, saya mau ikut kata saya kan. Silahkan masukkan di grup katanya. Nah saya kemarin jadi bingung, kok anak-anak farmasi dengan anak keperawatan sih yang ada dalam sini, lalu idenya juga belum dapat kemarin. Akhirnya sama-samalah diskusi ide. Jadi kami kemarin tuh nggak ada yang kenal satu sama lain. Apalagi saya dari ekonomi menuju ke farmasi, fakultas farmasi kemarin nggak kenal nih dengan siapa-siapa. Akhirnya pas udah lolos pendanaan barulah kami saling kenal, kami datangnya offline, kami ngerjainnya sama-sama. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat itu orang kenal saya itu dari rekomendasi teman. Misalnya saya punya teman, dia itu anak ekonomi, ternyata dia nggak mau ikut PKM, jadi dia perkenalkan saya aja, dia rekomendasikan nama saya untuk ikut PKM-nya. Jadi sebenarnya kita lebih ke memperluas relasi itu, tidak hanya kita harus di offline saja, tapi di online juga kita bisa mendapatkan relasi kawan sebenarnya. Berarti di sini peran penting dalam untuk mengikuti PKM juga relasi ya Bang ya. Nah selanjutnya tadi untuk mengikuti PKM nih Bang, apa sih yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita itu ingin mengikuti lomba PKM? Apa saja yang harus kita perhatikan ya? Yang pertama kali itu lebih ke baca panduannya terlebih dahulu, dan juga persiapkan dari awal, jangan sampai menunda-nunda pembuatan proposal PKM. Jadi kita kita perlihatkan dulu panduannya seperti apa sih yang diminta dari Kemristekdikbud dari panduan PKM tahun, misalnya kita mau menuju tahun 2022 ya. Nah biasanya panduan itu akan keluar. Baca sebenarnya bab satunya apa sih yang diminta, misalnya dia minta konklusinya seperti apa, model penelitiannya mau seperti apa. Nah kita ikuti apa yang dimau dari mereka. Jika kita memang salah tahapan administrasi yang sekiranya dari panduan itu melenceng, maka hal itu juga akan mempengaruhi penilaian kita pada saat lolos pendanaan. Jadi dia melihat dulu administrasi kita ini udah benar belum sih. Kalau memang udah benar, barulah dia bisa meloloskan administrasi kita untuk direview kembali sehingga lolos pendanaan. Jadi kalau kita udah nggak lolos administrasi aja, apalagi kita mau lolos pendanaan, kan susah jadinya ya. Jadi harus lihat dulu sebenarnya, kita benarkan dulu administrasinya seperti apa. Misalnya hal yang paling kecil itu seperti contoh seperti font size, seperti Times New Roman itu pasti dipakai font size-nya 12, lalu ukuran kertasnya A4. Nah itu harus diperhatikan benar-benar, karena banyak sekali dari mahasiswa itu yang kurang membaca panduan sehingga banyak yang tidak lolos ke panduan itu dari proposal PKM. Apalagi PKMK, banyak sebenarnya PKMK, ada PKMT, PKMKC dan juga lainnya. Mungkin seperti itu kalau mengenai hal yang harus dilakukan. Nah tadi kita udah mendengarkan ya tentang kendala Bang Ardi selama mengikuti lomba PKM, salah satunya sampai harus pinjam jas lab dari temannya nih untuk masuk ke lab. Nah kendala apa lagi sih yang Abang dapatkan ketika mengikuti lomba PKM tersebut? Oh ya, dulu pernah nih, sepengalaman saya dulu
mengikuti PKM itu sudah lolos pendanaan, dan juga pada saat lab menggunakan uji dari oven, ternyata awalnya disuruh 10 menit, tapi kelalaian dari saya dan teman-teman tim saya itu adalah membiarkan oven itu berjalan sehingga sampai 1 jam, dan karbon tersebut tuh jadi aneh, jadinya nggak berbentuk, jadinya aneh, jadi gimana ya, meleleh gitu jadinya karbonnya itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kendala kami untuk membuatkan proses karbon aktifnya, sehingga kemarin kami nggak salah kemarin ya, jadi harus mengulang kembali membakar ampas tebu yang dibuat. Jadi kami ngulang kembali nih dari awal. Itulah yang menjadi kendala kami. Lalu juga kami mempunyai suka dan duka, misalnya mau mencari alat press dari filter masker itu sebenarnya gimana ya. Akhirnya saya minjam nih ke orang tua saya. Orang tua saya kan punya alat press, tapi itu alat press plastik. Akhirnya nggak apa-apa deh, alat press plastik aja yang ditekan aja nggak apa-apa. Akhirnya walaupun dia terpress tapi nggak maksimal dan bentuknya juga aneh. Dia ada yang mereng, ada yang lurus, ada yang ya gimana, bentuknya banyak sekali ya sebenarnya bentuk-bentuknya ya. Tapi kami usahakan itu supaya filter tersebut menjadi bagus, filter tersebut menjadi memiliki nilai jual untuk PKM kami, dan ternyata itu terrealisasi dan itu bisa terbuat dengan rapi, dan juga itu bisa dibuat untuk filter masker kemarin. Itulah juga menjadi kendala kami. Dan juga ada juga mengenai biaya, mengenai pembiayaan. Kami sulit untuk mengatur pembiayaan dikarenakan kan kami kemarin dibiayai sekian misalnya ya, misalnya berapa juta gitu kan. Kami sulit nih kalau mau beli peralatan ini tapi nggak diperbolehin, akhirnya kami nggak beli. Itulah yang membuat menjadi kendala kami dalam pendanaan tersebut kemarin. Itu sih kalau mengenai PKM, apalagi kalau untuk saya itu PKM kewirausahaan itu harus menjual barang. Nah, apalagi kalau kami ini menjual barang nih, menjual barang itu sebenarnya sangat susah, tapi ternyata yang memborongnya itu adalah dosen pendamping kami. Kami disuruhnya membuat produk, tapi produknya diborongnya semua. Akhirnya itu ternyata setelah itu dibagi-bagikan ke orang jadinya. Lalu sisanya kawan-kawan kami yang beli, akhirnya habis juga sih sebenarnya barang-barang dari produk kami itu kemarin. Itu sih yang menjadi kendala. Nah, setelah abang dapat pendanaan tadi kan abang udah bilang, itu apakah terrealisasikan terus sampai sekarang tentang produk yang abang bilang tadi? Kalau mengenai terrealisasi, kami realisasikan pada saat setelah pendanaan dan juga sebelum Monef. Akan tetapi kalau mengenai realisasi sekarang itu masih belum direalisasikan. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, kami masih mempunyai dana yang lebih, kami masih mempunyai sumber daya manusia dan tidak menghalangi dari kesibukan kami kuliah. Apalagi kami sebagai mahasiswa kan udah mau mahasiswa tingkat akhir kan, kalau melakukan penjualan kan. Kalau kami tidak dilanda kesibukan pada saat di mahasiswa akhir, kami bisa melanjutkan produk-produk tersebut nantinya. Nah, mungkin abang bisa nih menyampaikan pesan untuk kita semua agar kita semua dapat termotivasi menjadi sosok Ma'ardi, yaitu yang berprestasi agar menjadi mahasiswa yang produktif, jangan mahasiswa yang kuliah pulang ya bang ya, kalau biasa disebut yang bang. Nah, mungkin abang bisa menyampaikan pesan-pesan abang? Oke, di sini kalau untuk pesannya nih, jangan sampai kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu atau yang disebut dengan mahasiswa kuliah pulang. Kalau mengenai masalah produktif, itu haruslah dimulai dari sendiri dan juga dimulai dari niat teman-teman. Kalau niat teman-teman ini ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, berusahalah kalian untuk lebih ke mencari informasi lomba yang ada, mengikuti seminar-seminar ataupun webinar-webinar yang diadakan oleh organisasi ilmiah misalnya. Apalagi kami di Forum Mahasiswa Ilmiah ini menyediakan banyak sekali webinar ataupun seminar-seminar yang ada untuk menambahkan ilmu bagi kalian yang sekiranya akan bermanfaat bagi kalian ke depannya, seperti ada pelatihan penulisan, ada workshop PKM, dan juga ada kursus PKM. Apalagi di dekat-dekat ini kami juga akan dari Forum Mahasiswa Ilmiah ini akan mengadakan kursus PKM. Nah, jadi teman-teman di sini ikutlah untuk mengikuti PKM, karena di situ akan diajarkan oleh coach-coach dari Forum Mahasiswa Ilmiah yang telah berpengalaman
sehingga nanti kalian akan diarahkan untuk mengikuti PKM khususnya seperti kewirausahaan, seperti PKM pengabdian kepada masyarakat dan juga yang lainnya. Jadi di situ sih sebenarnya pesan-pesan dari saya, dan juga tetaplah kalian semangat dan juga jangan lupa untuk mengikuti rangkaian yang ada di Forum Mahasiswa Ilmiah. Untuk teman-teman semua dan penonton yang ada di rumah di sini, jangan lupa ikut program kreativitas mahasiswa atau PKM pada tahun 2022. Selesai sudah bincang formasi kita pada hari ini. Terima kasih Bang Ardi telah menjadi narasumber kita yang sangat luar biasa, yang telah menyampaikan prestasi-prestasinya agar kita semua bisa termotivasi untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, berprestasi itu tidaklah sulit. Yang sulit itu mengontrol rasa malas. Ayo kita berprestasi, dan jangan lupa ikuti rangkaian kegiatan formasi yang kalian bisa dapatkan di IG Formasi. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Dadah!